Kita nggak mau punya kaca yang punya kamera seperti aplikasi seperti itu, tidak mau. Kenapa? Karena kita pengen, aduh, saya jerawatan gak ya gitu, aduh, udah rapi belum ya? Dasi miring gak ya? Jasnya rapi gak ya? Aduh, kita selalu waktu bercermin itu ingin berjumpa dengan pasangan kita, mau ngedate gitu ya. Kita cari gitu kan, ini miring gak ya alis ya gitu kan. Bibir gimana nih? Lipstick udah oke. Medok gak nih gitu kan. Kita pasti ngelihat yang hal-hal detail yang mana yang kurang gitu ya. Harusnya kita demikian. Petrus menyatakan kebenaran sebagai refleksi supaya kita melihat kekurangan kita, keberdosaan kita, kesalahan kita. Karena pekerjaan Roh Kudus itu menyatakan kesalahan. Kebenaran firman pun juga seperti itu. Menyatakan kesalahan buat kita. Di dalam Timotius, Rasul Paulus juga pernah sampaikan itu kepada Timotius berpesan. Ya, jadi kita nggak usah pernah tertusuk hatinya. Ini jadi kayaknya baper gitu ya. Orang Farisi itu sangat tertusuk hati karena iri, tidak suka. Jadi sepertinya kok digurui ya. Kan kita ini ahli Taurat ya. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua untuk menyeruput kopi di rumah saja. Recovery pada malam hari ini akan saya buka kembali membahas kebenaran firman Tuhan ketika Rasul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama untuk disidangkan atau dimintai keterangan gitu ya. Jadi diinterogasi lah gitu ya. Dan sebelum saya mulai, saya seruput dulu kopi saya. Nikmat. Baik, sebelum mulai saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa minta pimpinan daripada Tuhan, minta karunia anugerah daripada Tuhan untuk hamba-Mu ini boleh terus senantiasa dipakai oleh Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan sendiri yang berbicara atas setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dipertobatkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini membuahkan buah pertobatan buat setiap kami yang mendengar, sehingga hidup kami boleh terus diperbaharui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dengar doa hamba-Mu ini, pimpin waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan mencoba mengutip bagian akhir yang di minggu lalu sudah saya bahas, yaitu ketika pada waktu Rasul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama ya. Sebelum saya masuk ke nasihat nanti Gamaliel gitu ya, saya coba mau memberikan satu mendalami terlebih dahulu di bagian akhir dari paragraf minggu lalu yang sudah kita bahas, yaitu di ayat yang ke-33. Saya akan kutip saja di bagian akhirnya. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, apa yang mereka dengar? Yang mereka dengar adalah khotbah Petrus ya. Bagi saya ini khotbah karena Petrus menyampaikan kebenaran di hadapan mereka ketika mereka disidang gitu ya. Justru Petrus melalui kesempatan sidang itu, Petrus mengutarakan kebenaran, yaitu Yesus yang kamu salibkan itu gitu ya. Jadi temanya sama, Yesus yang kamu salibkan itu, yang kamu penjarakan, yang emang kamu setting untuk dimatikan, tanda petik gitu ya, di atas kayu salib gitu ya. Yesus itu dia bangkit, dia sekarang menyatakan kebenarannya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, Yesus yang disalibkan itu yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka, karena mereka yang menyalibkan, jadi semacam memberikan satu melebihi daripada fakta ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan,
Ya, saya mau coba membandingkan antara perkataan Petrus ini dengan respon dua kelompok ya. Jadi perkataan ini khotbah yang sama lah ya kira-kira ya. Isinya sama. Ya, Yesus yang kamu salibkan. Ya, Yesus yang kamu salibkan. Dialah pemimpin juru selamat, dialah Tuhan. Saya akan kutip lagi khotbah yang sama tadi itu sebenarnya tema yang sama gitu ya, mengenai Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan. Sekarang kita coba flashback ya. Di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, waktu khotbah Petrus yang pertama kali, itu kan ada sekitar orang banyak gitu ya, 3.000 orang gitu ya. Saya akan kutip saja Kisah Para Rasul 2, saya akan kutip mengenai khotbahnya dan responnya seperti apa. Ayat 36 yang B. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 yang B sampai dengan 38. Saya akan bacakan saja ya. Ini kira-kira temanya sama ketika Petrus berkhotbah gitu ya. Orang tersebut banyak yang menerima diri untuk dibaptiskan gitu ya. Kira-kira itu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan gitu kan. 3.000 orang gitu ya, 3.000. Nah, saya akan coba kutip, saya akan bacakan gitu ya. Saya akan bacakan. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya. Jadi dia yang mendengar itu, yang Yesus yang kamu salibkan, sama seperti dakwaan terhadap para pemimpin-pemimpin agama yang pada waktu itu, yang di dalam Kisah Para Rasul 5 sedang menyidang daripada Rasul Petrus dan Yohanes ya. Jadi saya melihat bahwa Petrus di dalam khotbah yang pertama Petrus ini, dia sedang menyampaikan kebenaran gitu ya. Jadi dia juga isinya itu menyatakan kebenaran sesungguhnya gitu ya. Jadi dia tidak cuma nanti bisa bahas, bisa lihat di YouTube channel saya di dalam Kisah Para Rasul 2, maaf, khotbah Petrus itu, saya sudah pernah bahas ini. Saya hanya melihat bahwa ada kutipan-kutipan gitu ya. Pertobatan 3.000 jiwa ini bertobat, dan diantaranya adalah orang-orang yang kelompok-kelompok yang pada waktu itu juga ikut-ikutan menyerukan salibkan dia, salibkan dia. Nah, khotbah yang sama kita lihat ya, ada kelompok orang yang waktu Petrus khotbah yang pertama lalu disidang. Di situ sidang itu kelompok yang lebih eksklusif gitu ya, yang lebih eksklusif karena para pemimpin-pemimpin agama ahli Taurat, ya orang-orang yang berada di Mahkamah Agama, tentu mereka adalah orang-orang yang belajar mengenai Taurat ya. Nah, responnya kita lihat ada perbedaan ya. Yang di dalam sidang Mahkamah Agama tadi saya sudah bacakan, mereka itu tertusuk hatinya gitu kan. Tertusuk hatinya. Yang tadi itu terharu. Ini yang satu terharu, kelompok yang pertama, dan kelompok yang kedua ini di bagian kedua ini tertusuk hatinya gitu loh. Jengkel sekali gitu ya, jengkel sekali yang ini. Nah, padahal ketika kebenaran itu disampaikan, dia menyatakan kesalahan kita gitu ya. Dan kelompok yang pertama ini waktu khotbah pertama Petrus, itu kelompok yang akhirnya menyadari, dia sangat terharu, dia ternyata begitu jahatnya, mereka bisa melihat bahwa kejahatan mereka yang mereka tidak sangka, yang mereka juga akhirnya di dalam tanda petik kekilafan mereka gitu ya, sekarang sudah terjadi, apa yang harus kami perbuat. Dia melihat itu dan akhirnya terharu, dia menyadari akan satu kesalahan, dia ada satu kesalahan besar yang fatal yang saat itu saya kerjakan, dan bagaimana cara sekarang saya memperbaiki itu ya, kira-kira gitu ya. Ada satu koreksi dalam diri. Ada satu koreksi dalam diri yang begitu dalam, kata sangat terharu. Nah, ini kebenaran firman Tuhan akhirnya mendorong setiap kita orang berdosa gitu kan, menuju kepada pertobatan. Jadi firman Tuhan itu akan mengkoreksi kita.
akan menyatakan kesalahan kita, akan menyatakan dosa kita, gitu kan, menyatakan betapa berdosanya kita, gitu ya. Akhirnya kita mampu memberi diri karena kita tidak sanggup, gitu ya. Nah, ini adalah pekerjaan yang firman Tuhan yang akhirnya melalui kuasa Roh Kudus mendorong orang berdosa itu akhirnya menyadari, dan akhirnya masuk ke dalam pertobatan. Nah, ini yang sebenarnya inilah kebenaran firman Tuhan ini akan membawa orang, mendirect orang gitu ya kepada satu pertobatan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Tentu kita tahu bahwa pertobatan yang dikerjakan itu adalah bukan karena Petrus piawai ya. Bukan karena itu. Tapi emang kita tahu bahwa Petrus memiliki kuasa daripada Roh Kudus. Rasul-rasul itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk, karena pada waktu itu hari Pentakosta, Roh Kudus turun menyertai mereka. Sehingga setiap perkataan mereka ada pekerjaan Roh Kudus yang membongkar hati orang-orang berdosa. Pada waktu itu kelompok yang pertama, saya cerita ini dulu, mereka akhirnya mau disadarkan. Roh Kudus menyadarkan mereka sehingga mereka akhirnya sadar dan terharu. Aduh, aku sudah berdosa. Mengakui kesalahannya. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, apakah mungkin ya orang berdosa mau mengakui kesalahannya? Tidak akan pernah mungkin. Kita ingat pada waktu kisah Adam dan Hawa. Waktu itu hari sejuk, Tuhan Allah Bapa berjalan gitu ya di tengah-tengah Taman Eden. Lalu ketika manusia sudah berdosa, apa yang dilakukan Adam? Bersembunyi, takut. Dulu sebelum jatuh dalam dosa, Adam itu tidak ada dikatakan telanjang tapi tidak malu. Tidak ada ketakutan apapun. Tidak ada ketakutan apapun di dalam diri Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, maka dia mencoba mendirikan kebenarannya. Dia menutupi dengan daun dan cawat untuk menutupi ketelanjangannya, yaitu keberdosaannya. Tetapi masih malu. Jauh dari mana? Bersembunyi. Sudah pakai baju istilahnya, tetapi masih bersembunyi. Kenapa? Gitu ya. Nah, di dalam YouTube channel saya sudah saya bahas gitu ya. Pakaian dari kulit binatang gitu kan, pakaian dari daun cawat, penggambaran-penggambaran itu nanti rekan-rekan bisa melihat kembali flashback daripada pengajaran-pengajaran yang sudah pernah saya share gitu ya. Jadi untuk lebih lengkapnya. Karena keberdosaan itu akhirnya manusia itu sangat sulit gitu ya untuk dia ditarik gitu loh. Dosa menarik manusia ke dalam kegelapan. Kata bersembunyi itu sesungguhnya Adam ditarik oleh kegelapan. Dia bersembunyi, dia ditarik oleh kegelapan itu. Tarik begitu rupa, akhirnya dia tidak bisa punya kemampuan gitu ya, karena sudah mati gitu. Dia ditarik begitu rupa di dalam kegelapan. Makanya tidak ada pernah manusia berdosa yang mampu menyatakan dia ini orang berdosa. Yang ada menutupi keberdosaannya. Dia mencoba mendirikan kebenarannya sama seperti Adam pada waktu itu. Tidak langsung menyatakan aku makan. Tidak. Tapi langsung menyalahkan keadaan. Dengan mendirikan kebenaran itu, yaitu kebenaran yang menyalahkan keadaan. Berbahaya sekali ini terjadi pada diri Adam. Pada diri Adam. Ketika dosa masuk di dalam manusia. Celaka ya. Nah, kalau kita melihat ada manusia sekarang berkata, dia mengakui apa yang harus aku perbuat. Bukankah ini adalah pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus. Maka ketika ada manusia berdosa, lalu dia menyatakan dalam keluar ucap bibirnya, mulutnya berkata, apa yang aku harus perbuat. Dia mengakui kesalahannya. Dia sekarang rendah hati. Saya harus bagaimana, Rasul Petrus? Bayangkan, ini ada kelompok yang saya lihat terharu hatinya. Dia bukan orang yang akhirnya tertusuk seperti kelompok yang kedua ya. Berbanding terbalik. Kelompok yang ini akhirnya firman itu yang diperdengarkan, kebenaran itu yang diperdengarkan, menyatakan kesalahannya, dia akhirnya bisa melihat betapa tangannya itu kotor, betapa mulutnya itu sudah berbagian di dalam kejahatan.
sehingga membawa ya Yesus yang adalah Tuhan gitu ya, akhirnya harus disalibkan. Mereka sadar keterlibatan mereka di dalam dosa mereka dan kejahatan mereka. Akhirnya mereka lihat tidak ada jalan keluar. Kami harus bagaimana? Ah, ini luar biasa ya. Nah kan dia tahu tidak ada jalan lagi. Dosa sudah menyeret mereka ke dalam satu lembah yang kelam gitu ya. Akhirnya tidak ada cara lagi gitu kan. Makanya dia berkata, apa yang harus kami perbuat? Khotbahnya mirip ya, Yesus yang kamu salibkan sepertinya tudingan, sepertinya tuduhan, tetapi itu kebenaran yang akhirnya membongkar gitu ya kesalahan orang lain dan membawa mereka bertobat dan percaya kepada Kristus. Inilah khotbah yang luar biasa, yang menyatakan dosa dan kesalahan orang lain itu adalah hamba Tuhan yang benar-benar membawa orang kepada pertobatan. Jadi khotbah yang bukan, wah ini jaga-jaga jemaat ya, supaya memotivasi jemaat supaya tidak kabur. Jadi jemaat harus saya layani dengan seperti motivator gitu ya. Ayo kita bisa, haleluya, 3 kali haleluya, haleluya, pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi, amin, amin gitu kan. Demen sekali orang gitu ya, dimente seperti hamba Tuhan yang demikian gitu ya. Ini hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat para rasul ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang mengerucut kepada bagaimana menyatakan kelemahan atau keberdosaan manusia yang berdosa. Bukan menuding, karena itu emang kenyataannya. Bahwa manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, dinyatakan engkau manusia berdosa harus bertobat, engkau harus datang kepada Tuhan, engkau butuh yang namanya juru selamat. Ini khotbahnya, isi khotbahnya itu harus demikian. Makanya rasul-rasul kita lihat bahwa kalau kita lihat ya, hal-hal yang luar biasa zaman Nabi juga seperti yang menyatakan apa yang mau Tuhan sampaikan ya. Rata-rata Tuhan menyampaikan apa? Bangsa Israel contohnya gitu, yang tegar tengkuk, dia katakan hukumannya, dia nyatakan keadilannya, dia juga nyatakan kasihnya, tetapi yang berujung kepada berkat keselamatan, bukan berkat jasmani. Ini yang seringkali para hamba Tuhan banyak yang di zaman saat ini, banyak juga yang akhirnya mengumbar ya, tidak semua ya, mengumbar berkat jasmania gitu kan ketika percaya kepada Kristus. Yang kayak gini-gini itu udah ya parah lah gitu ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah tidak benar gitu ya, karena di dalam kebenaran firman Tuhan tidak ada ya. Coba cek ya, saya nggak tahu ya teman-teman, boleh cek ya, nanti kasih tahu saya di kolom komentar gitu ya. Kasih tahu saya waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah terus dia janjikan bahwa ikut saya itu kamu sukses. Kasih tahu saya. Terus kalau ikut saya gitu kan, kamu maka tidak lagi ada kesusahan, tidak ada kesulitan yang mengikuti engkau. Percaya kepada saya, percayalah gitu kan. Coba dilihat gitu kan. Justru Kristus datang, terus dia bilang gitu kan, aku membawa pemisah ya kan. Engkau pikul salib gitu kan. Hal-hal yang demikian. Jadi kita melihat bahwa kok berbanding terbalik ya dengan hamba-hamba Tuhan saat ini yang kalau misalnya berkhotbah terus yang menyedangkan telinga gitu kan, supaya jaga nih followernya, jaga nih jemaatnya, jangan sampai kabur, jangan sampai hilang. Mereka butuh disupport, mereka butuh segarkannya dengan cara yang lain, dengan cara mengelus-ngelus misalnya gitu ya, menindakbobokan mereka. Ini celaka gitu ya. Ini hamba Tuhan yang kayak begini tuh hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan sebenarnya. Jadi fake lah gitu ya kan. Oknum hamba Tuhan yang seperti ini bukan oknum hamba Tuhan yang benar, teman-teman ya. Saya bukan nyatakan ini karena kebenaran firman Tuhan yang nyatakan ini. Lihat khotbah-khotbah daripada rasul ya. Lihat hamba-hamba Tuhan berkhotbah. Stefanus bagaimana khotbah, dia juga menyatakan kebenaran, malah dirajam batu dia ya kan. Banyak hal yang akhirnya kita lihat bahwa kita tahulah semua kalau kita para hamba Tuhan nih, waktu kita mengetahui isi daripada kebenaran firman Tuhan, nabi dan rasul itu semua bicara mengenai
apa ya, kesalahan daripada manusia berdosa, keterbatasan manusia berdosa, sehingga manusia akhirnya disadarkan akan kesalahan mereka, akan keberdosaan mereka, lalu mereka didorong gitu kan, dituntun untuk menerima keselamatan, memberi diri mereka untuk diselamatkan oleh Kristus di dalam penebusan Kristus yang sudah disalibkan. Semua temanya itu, ya, semua temanya itu. Nah, ini yang membawa 3.000 jiwa bertobat gitu ya. Dan saya coba lihat bahwa responnya yang kedua tadi adalah tertusuk. Mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, ini ada iri hati ya. Iri hati. Jadi saya ingat tuh peristiwa Kain dan Habel ya. Iri hati terus membunuh ya. Benar ya? Iri hati dan membunuh akhirnya. Kenapa? Karena golongan daripada Habel ini kan golongan nabi ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di YouTube channel saya di beberapa kisah mengenai Kain dan Habel. Di situ ada berapa seri ya yang sampai hari ini juga belum tuntas. Terus saya lanjutkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti mempelajari. Nah, saya lihat ada kesamaan ya, bahwa rasul-rasul ini dibenci sama seperti Habel yang sebagai nabi gitu ya, golongan nabi yang pada waktu itu memberitakan atau menceritakan atau mengatakan, menyampaikan kebenaran ya, menyampaikan kebenaran kepada Kain mengenai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan ya, yaitu dengan darah domba yang sulung dan darah. Itu ada semua penjelasan bagaimana pada waktu Adam menjelaskan kepada generasi pertamanya itu Kain dan Habel mengenai pengorbanan di dalam darah anak domba sebagai perlambang Kristus nantinya ya. Jadi Habel ini sebagai golongan nabi yang tentunya menyatakan terus kebenaran kepada Kain, sang kakak. Ya, tapi sang kakak ini tidak mau atau mengabaikan, lalu iri karena ternyata adiknya ini benar gitu ya, kira-kira demikian ya. Dan dia tidak suka dikritik gitu kan. Dia tidak suka kesalahannya dinyatakan gitu ya. Maka supaya kesalahan saya tidak dinyatakan terus, makanya saya harus bungkam orang ini. Begitupun dengan rasul yang terus menyatakan dakwaan bahwa Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang kamu salibkan. Selalu demikian. Padahal mereka sudah ditekan, kami mengecam kau untuk tidak lagi mengajar di dalam nama itu gitu kan. Tetapi Petrus dengan lantang, Yesus yang kamu salibkan. Seperti apa akhirnya? Petrus terus melaju. Mereka sangat jengkel gitu kan. Karena apa? Dinyatakan kesalahannya, dinyatakan keberdosaannya. Harusnya gitu ya. Harusnya bersyukur ya. Kita dinyatakan kesalahan, kita harusnya bersyukur sebenarnya gitu kan. Ya saya mikir kalau kita ngaca, terus kita bersyukur ada waktu kita ngaca gitu ya. Ini waktu kita foto lah, selfie ya. Kita foto rame-rame. Yang kita lihat dulu pasti fotonya kita ya. Misalnya, aduh saya lagi jelek nih mukanya, lagi manyun nih gitu. Aduh gua lagi mangap, lagi ulang fotonya. Pasti kita mau ya. Waktu kita lihat foto, terus kita lihat foto rame-rame, kita lihat foto kita dulu, kita langsung cari tuh, kita lagi jelek atau lagi bagus. Kita pasti cari jeleknya apa nih? Ulang. Kita bersyukur ya, dengan adanya pantulan tadi, kamera gitu ya, kita bisa merefleksi, lalu kita jelek, kita bisa perbaiki, ayo foto ulang, jelek nih tadi nih. Gitu ya, kita bisa merefleksi itu. Tetapi anehnya, ketika kita direfleksikan oleh kebenaran firman Tuhan, dinyatakan refleksi dosa kita atau kesalahan kita, kita cenderung itu menolak gitu ya. Atau katakanlah seperti orang yang akhirnya menutup diri, mendirikan kebenaran sendiri dan tidak mau terima cenderung ya. Tidak mau terima. Kita nggak suka tuh, maksudnya cermin yang sungguh gitu. Kita nggak suka kamera yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran. Apalagi sekarang handphone kamera banyak yang fake ya, jadi yang banyak upgrade segala macam ya. Orang hitam juga jadi putih gitu ya. Sekarang banyak kayak gitu. Makanya mungkin zaman seperti ini maka orang juga nggak suka gitu ya. Sukanya waktu di foto jelek terus tampilnya bagus gitu ya. Kita jangan seperti itu. Harusnya kita benar-benar, Anda dan saya nih, lucunya kalau kamera kita pengen jelek jadi bagus ya. Jelek jadi ganteng, jelek jadi cantik misalnya, hitam jadi putih gitu kan. Kita maunya seperti itu ya. Tapi kalau kita beli cermin, kita nggak mau tuh yang kayak kamera gitu. Kita bercermin gitu kan, mau pergi dengan misalnya ngedate sama
kekasih gitu ya, malam mingguan, lalu berkaca. Pas ngaca kita nggak mau punya kaca pasti yang saya hitam nih sebenarnya. Cuman kaca itu tampilkan putih, kita nggak mau beli. Kenapa? Karena kita tahu pasangan kita nanti ngelihat kita gitu loh. Makanya kita benar-benar beli cermin yang benar-benar nggak upgrade, benar-benar apa adanya merefleksikan saya kan gitu ya. Makanya kita pengennya beli kaca yang kayak gitu ya. Nggak mau kamera sekarang gitu ya, kamera upgrade gitu ya, kamera yang banyak aplikasinya. Kita nggak mau punya kaca yang punya kamera seperti aplikasi seperti itu, tidak mau. Kenapa? Karena kita pengen, aduh, saya jerawatan gak ya gitu, aduh, udah rapi belum ya? Dasi miring gak ya? Jasnya rapi gak ya? Aduh, kita selalu waktu bercermin itu ingin berjumpa dengan pasangan kita, mau ngedate gitu ya. Kita cari gitu kan, ini miring gak ya alis ya? Gitu kan. Bibir gimana nih? Lipstick udah oke. Medok gak nih gitu kan. Kita pasti ngelihat yang hal-hal detail yang mana yang kurang gitu ya. Harusnya kita demikian. Petrus menyatakan kebenaran sebagai refleksi supaya kita melihat kekurangan kita, keberdosaan kita, kesalahan kita. Karena pekerjaan Roh Kudus itu menyatakan kesalahan. Kebenaran firman pun juga seperti itu, menyatakan kesalahan buat kita. Di dalam Timotius, Rasul Paulus juga pernah sampaikan itu kepada Timotius, berpesan. Ya, jadi kita nggak usah pernah tertusuk hatinya. Ini jadi kayaknya baper gitu ya. Orang Farisi itu sangat tertusuk karena iri, tidak suka. Jadi sepertinya kok digurui ya, kan kita ini ahli Taurat ya, kita ini para pemimpin agama, ini siapa Rasul Petrus ya? Karena mereka juga meragukan Rasul Petrus karena Rasul Petrus ini seorang nelayan. Rasul-rasul ini bukannya notabene gitu ya, sekolah tinggi teologi gitu kan seperti mereka sebenarnya gitu ya. Jadi mereka seperti ngecilin, ini nelayan songong amat gitu kan, mungkin ya ini lu pekerja kasar gitu kan, lu tahu apa sih gitu kan. Tapi sebenarnya Petrus dan rasul-rasul itu adalah utusan pada Tuhan. Makanya dia dibekali dengan kuasa Roh Kudus dan juga kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu. Lalu diberikan peneguhan, diberikan Roh Kudus, lalu juga disertai dengan tanda-tanda mukjizat sebagai bagian daripada meneguhkan, menguatkan mereka dan menyatakan kepada orang gitu kan, tahu bahwa ini utusan daripada Allah gitu kan. Jadi bukan sekedar ngelihat title, bukan, tetapi title perlu gak untuk belajar ya gitu kan. Tapi mereka bukan berarti tidak belajar. Tuhan Yesus sendiri yang didik mereka gitu loh. Jadi kita melihat bahwa ada hal-hal yang ngelihat orang-orang kelompok kedua ini yang di sidang Mahkamah Agama ini berasa bahwa dia tercoreng ya gitu kan. Mereka berasa disaingi gitu kan. Akhirnya mereka iri gitu loh. Nah, waktu iri itulah mau ngebunuh, sama seperti Kain membunuh Habel. Karena iri, marah, amarahnya sudah muncak. Makanya Tuhan Yesus juga pernah tegur ya. Marah aja kita sudah membunuh tuh. Hukumannya mati juga ya, harus dihukum juga gitu kan. Sama. Jadi marah itu juga yang didirect kedagingan itu akhirnya sama seperti membunuh. Makanya niatan daripada para rasul pun akhirnya mau membunuh daripada Rasul Petrus dan Yohanes gitu ya. Jadi saya melihat bahwa sesungguhnya ketika firman Tuhan yang dinyatakan begitu keras menyatakan kesalahan kita, harusnya kita memiliki kerendahan hati. Ya, harusnya kita memiliki kerendahan hati. Jadi orang-orang Farisi pemuka agama ini, ahli-ahli Taurat ini tidak berasa bahwa dirinya itu salah. Tidak mau menyatakan bahwa dirinya itu salah gitu kan. Walaupun dia tahu dia salah gitu kan. Kita tahu minggu lalu gitu kan. Kau mau tumpahkan darah orang ini. Padahal mereka yang sendiri yang menyatakan bahwa ketika salibkan dia, biarlah darahnya ditumpahkan kepada kami dan lain sebagainya gitu kan. Ini sudah mereka nyatakan, lalu diingatkan kembali supaya engkau bertobat. Tapi ternyata tidak. Sama seperti Adam. Sudah tahu salah, dia dirikan kebenaran. Dia bentengi dirinya, salahkan orang lain. Sama seperti Kain, dia bungkam orang itu yang menyatakan kebenaran. Caranya kan gitu dua ya. Kita bentengi diri kita dengan kebenaran yang baru. Jadi supaya orang mau serang pun saya punya kebenaran sendiri. Kalau masih diserang, akhirnya benteng ini jebol. Yang kedua adalah bungkam orang yang menyatakan kebenaran itu. Supaya saya tidak dikotak-katik. Gitu ya.
oh ini jahat ya, politiknya begitu rupa. Kita tahu skandal pada waktu Tuhan Yesus bangkit pun ada skandal ya, supaya banyak orang yang tidak percaya bahwa dicuri gitu kan. Ini skandal mereka udah setting dari awal. Gila ini. Gila gitu kan. Kita ngelihat ngeri sekali. Maka keberdosaan manusia, saya lihat responnya ini, saya melihat bahwa ada dua respon yang berbeda ya. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, ada dua respon yang berbeda. Respon yang pertama, terharu, sedih, dan bertobat. Sadar kelemahan, sadar keberdosaan, lalu memberi diri bagaimana apa yang harus kami perbuat. Respon kedua, begitu keras iri hati, tidak mau ditegur, tidak mau dikoreksi, tidak mau mengakui, justru ingin membungkam orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Niatnya malah membunuh, marah sekali, tertusuk hatinya. Tertusuk artinya kan berarti kan kalau kita nih jadi fighting persaingan ya, kompetitor. Jadi saling sikut menyikut, tertusuk hatinya ya. Jadi seperti lawannya, jadi menganggap itu lawan. Waduh, firman Tuhan atau kebenaran itu menjadi lawan saya, repot. Tapi kalau firman Tuhan itu yang kelompok pertama tadi menjadi bagian dari sekutu, yaitu menggembalakan. Seperti gembala yang datang kepada dombanya, gitu ya. Nah ini seperti apa ya? Ini ada satu orang gitu kan dianggap serigala gitu ya. Dianggap musuh lah gitu kan, dianggap penjajah gitu ya, maka harus dimatiin gitu kan. Dianggap orang yang mau mengambil atau kompetitor yang mau merebut marketnya dia misalnya. Waduh ini repot ya. Ini pikirannya udah seperti lawan politik gitu ya, karena kita tahu pada waktu itu kegerakan yang dilakukan oleh Petrus dan rasul-rasul lain itu begitu luar biasa besar dan dengan kelipatan yang luar biasa gitu ya dibanding dengan mereka. Makanya mereka kaget sekali, shock lah gitu ya kan, lebih maju gitu ya. Ya seringkali begitu ya teman-teman ya. Saya berharap pada malam hari ini bagian yang terakhir di paragraf pertama ini mengenai rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, ini saya coba rangkum gitu ya supaya kita makin mendalami di mana respon kita ketika kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu menyatakan keberdosaan saya, kesalahan saya, bagaimana respon saya? Apakah saya terharu, lalu apa yang harus aku perbuat? Hambaku, misalnya gitu ya, hamba Tuhan kepada hamba Tuhan gitu ya, menanyakan, atau tertusuk hati, kurang ajar nih hamba Tuhan, nyinggung-nyinggung gua, nggak beres nih hamba Tuhan, bisanya cuma nyindir orang aja gitu kan, berasanya begitu. Lalu ingin membunuh atau nggak usah undang lagi itu orang, nggak beres ngomongnya gitu. Padahal kita tersindir gitu kan, kita sebenarnya bukannya orang yang rendah hati kalau begitu. Artinya apa? Kita nggak mau diomongin kesalahan kita gitu kan, nggak mau bertobat, artinya nggak mau bertobat. Orang yang dinyatakan kesalahannya makanya mau memperbaiki kan, bener ya. Jadi harusnya demikian. Di mana respon kita ya pada saat kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kebenaran firman Tuhan yang sejati adalah kebenaran yang akhirnya membongkar dan menyatakan kesalahan kita, membawa kita kepada pertobatan. Disitulah kita tahu bahwa itulah kebenaran firman Tuhan yang sejati, membawa orang masuk ke dalam Kristus atau percaya kepada Kristus. Kalau tidak, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan khotbahnya gitu kan, itu hanya sifatnya angin-anginan saja, sepoi-sepoi yang justru berbahaya, membuat Anda dan saya jatuh. Orang yang kasih angin, tenang, justru adalah orang yang gampang sekali jatuh. Hati-hati. Hati-hati. Makanya khotbah yang seperti badai gitu kan, membuat Anda dan saya berpegang kuat, sehingga tidak mudah jatuh. Nah ini yang seperti ini yang harus kita dengar. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya berharap telinga kita harus siapkan gitu ya, untuk dengar-dengar sesuatu yang seperti badai, topan, bahkan petir, geledek, gede, bledar gitu. Waduh, kita langsung kuping kita tutup tuh buru-buru gitu ya. Harus berani tek gitu ya, supaya kita respon begitu peka, cepat gitu ya. Ya saya berharap teman-teman terus mau belajar firman Tuhan, karena dengan demikian kepekaan kita, telinga kita terlatih untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik di dalam proses kita menjadi orang-orang percaya. Terpuji nama Tuhan.
Saya akan berdoa menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh hamba-Mu ini sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Bawa kami untuk kami boleh masuk ke dalam kesadaran diri atas keberdosaan kami, kesalahan kami, sehingga kami membawa diri kami untuk bertobat di hadapan Tuhan, memohon ampun di hadapan Allah, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan membawa kami kepada pribadi yang lebih baik lagi berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga rekan-rekan yang ada di rumah saja, hati dan pikiran kami. Jamah Tuhan. Amin. Thank you teman-teman yang sudah join. Saya seruput lagi kopinya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.